Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat naskah video YouTube atau menulis naskah untuk video YouTube. Video ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin lancar ngomong di depan kamera. So, ditonton sampai selesai ya. Pada video sebelumnya di sini saya sudah mengulas tentang beberapa hal yang bisa kita gunakan agar memperlancar atau membuat kita pede ngomong di depan kamera. Salah satunya adalah dengan menggunakan naskah. Nah, jika teman-teman belum nonton, silahkan klik video yang ada di sini. Seperti saya jelaskan di video tersebut, bahwasanya salah satu untuk memperlancar ngomong di depan kamera adalah adanya naskah. Nah, naskah ini sangat penting karena dia akan memberikan gambaran, habis ini kita akan ngomong apa lagi, habis ini kita akan membahas apa lagi. Pertanyaannya, bagaimana sih membuat naskah video yang baik? Nah, sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis dan tutorial bisnis, juga tentu saja tutorial seputar YouTube. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Langsung saja, bagaimana sih cara membuat sebuah naskah video untuk di YouTube ataupun di platform manapun sebetulnya. Kalau teman-teman membuat atau membutuhkan video yang durasi agak panjang, saran saya mendingan bikin naskahnya. Nah, yang pertama biasanya nih kalau saya ya bikin naskah di channel ini, bikin naskah untuk video di channel ini. Yang pertama saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Kalau teman-teman lihat video-video di channel ini kan durasinya cukup panjang ya, dari mulai 3 menit sampai ke 10 menit, bahkan ada beberapa itu bisa sampai belasan menit. Nah, ketika durasinya panjang seperti itu, maka saya biasanya membaginya menjadi beberapa part atau menjadi beberapa bagian penting. Nah, bagian pertama ini yang biasa format yang saya gunakan di channel YouTube ini, dan terbukti membantu channel ini untuk sampai saat ini untuk bisa tumbuh dan berkembang hingga ya pada detik ini lebih dari 55.000 subscriber. Nah, formatnya seperti apa, Mas? Formatnya adalah yang pertama, di setiap video saya pasti pakai format ini. Yang pertama adalah ada bagian yang namanya hook. Apa itu hook? Nanti akan saya jelaskan di video ini ya. Yang kedua ada yang namanya bumper. Yang ketiga ada yang namanya prolog video. Nah, yang keempat ada yang namanya CTA atau call to action. Yang kelima itu ada yang namanya isi atau ya kontennya, intinya dari video ini. Nah, yang keenam itu ada yang namanya conclusion atau kesimpulan. Nah, yang ketujuh itu ada CTA lagi. Nah, yang kedelapan baru closing atau penutup. Nah, itu biasa format yang saya gunakan di setiap video YouTube di channel ini. Jika teman-teman perhatikan, pasti saya menggunakan pola-pola tersebut. Pertanyaannya, Mas, apa sih tadi istilah-istilah yang disebutkan? Hook. Hook ini adalah ya, kalau saya bilang kalau di ilmu copywriting itu bagian dari interest. Apa itu, Mas, interest? Maksudnya di hook ini itu kita bagian video di awal, misalnya seperti di bagian awal video ini saya mengatakan semangat pagi teman-teman, pada video ini saya akan mengulas atau memberikan tutorial seputar bagaimana membuat naskah. Nah, itu adalah bagian terpenting di mana kita memberikan informasi kepada audiens kita, kepada para penonton kita, bahwasanya di video ini kita tuh akan ngapain sih? Akan bahas apa sih? Agar dia dapat gambaran di awal. Kalau orang nonton video YouTube itu dia nggak berpikir ini videonya nanti tentang apa ya. Nah, kita kasih gambarannya di awal, bahwasanya di video ini ya kita akan mengulas tentang sebuah tema tertentu. Harapannya bagi teman-teman yang menonton ya itu menjadi tertarik untuk terus memantengi video ini sampai ke durasi terakhir. Nah, itu adalah hook. Yang kedua itu bumper atau video bumper. Maksudnya apa, Mas? Ya video ini aja lah. Kalau teman-teman punya logo, kalau teman-teman punya apa ya semacam animasi, nah teman-teman kasihkan di bagian bumper ini. Durasinya nggak perlu panjang-panjang. Saya cenderung mengkritisi
sih bagi teman-teman yang punya bumper panjang banget, itu melelahkan sekali teman-teman. Di YouTube itu kecenderungannya orang nggak mau lihat video panjang-panjang sebetulnya. Bahkan di channel ini pun durasi video yang 10 menit rata-rata itu ditonton hanya 3 menitan. Itu artinya ya kalau teman-teman punya bumper jangan panjang-panjang, yang penting cukup menggambarkan apa yang pengen teman-teman sampaikan. Kalau logo ya silahkan, kalaupun itu nama channel teman-teman ya silahkan. Cukup 3-6 detik saja ya. Berikutnya adalah prolog. Nah, di prolog ini semacam bridging untuk masuk ke materi, bridging untuk atau pengantar untuk bisa masuk nanti ke materi intinya. Terus habis itu ada call to action. Nah, kenapa call to action ini ada di awal? Begini teman-teman, seperti saya katakan tadi bahwasanya di channel ini videonya 10 menit itu rata-rata ditonton hanya 3 menitan. Itu artinya entah di bagian mana atau di menit keberapa orang itu kecenderungannya akan close dari video kita. Maka dari itu kesempatan untuk dia sampai ke bagian akhir, biasanya kan CTA ini atau call to action ini ditaruh di bagian akhir ya. Biasanya mereka nggak akan sampai ke akhir, maka dari itu CTA-nya harus ditaruh di depan. Fungsinya CTA itu untuk apa sih Mas? Nah, CTA itu untuk, ya tadi misalnya saya di video ini bilang, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis dan tutorial bisnis, juga tutorial YouTuber. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya. Nah, salah satu fungsi CTA adalah untuk membuat orang mau subscribe ke channel kita. Subscribe, like, komen. Nah, tapi kalau di awal-awal itu biasanya saya hanya menyarankan untuk ke subscribe. Dan tentu saja ada satu CTA yang saya selipin juga sebetulnya dari sejak prolog di video ini. Apa itu? CTA untuk melihat video saya sebelumnya. Jika teman-teman nonton dari awal tadi, saya kan bilang, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan klik tombol di atas ini. Nah, itu bagian dari CTA sebetulnya yang saya taruh di prolog. Sekali lagi, CTA itu berfungsi untuk mengarahkan audiens kita, para penonton kita yang belum subscribe atau yang belum nonton video sebelumnya, ataupun apapun. CTA ini bisa di teman-teman ini ya, bisa teman-teman olah untuk hal apapun. Tapi biasanya di video YouTube saya sarankan untuk ke subscribe dulu, biar pertumbuhan audiens atau penonton teman-teman di channel itu lebih tinggi dari waktu ke waktu. Nah, bagian berikutnya adalah isi. Nah, di bagian isi ini biasanya videonya cukup panjang. Kalau teman-teman perhatikan sejak saya ngulas tadi, setelah CTA ya, setelah saya arahkan untuk subscribe sampai dengan detik ini, itu bagian dari isi. Durasinya cukup panjang sendiri. Ya, isi ini berisi tentang apa yang pengen teman-teman sampaikan di video tersebut, apa yang pengen teman-teman sampaikan, pesan apa yang teman-teman sampaikan kepada audiens teman-teman. Nah, teman-teman omongkan, teman-teman taruh di bagian isi. Sepanjang apa Mas? Terserah teman-teman. Yang penting walaupun videonya durasinya panjang itu bisa menarik si audiens untuk terus menonton. Kalau videonya panjang nggak ada isinya ya mohon maaf, nanti pasti akan ditinggal sama si audiens kita. Nah, maka dari itu pastikan isi ini ya ngasih sesuatu, ngasih nilai, ngasih manfaat kepada audiens kita. Nah, teman-teman taruh di isi. Terus bagian berikutnya adalah conclusion atau yang namanya kesimpulan. Nah, dari sepanjang video isi, teman-teman itu di bagian berikutnya simpulkan bahwasanya, misalnya saya ngomongin tentang bikin naskah nih ya. Misalnya bikin naskah itu mudah nggak sih? Bikin naskah itu gampang nggak sih, atau butuh effort dan sebagainya. Nah, simpulkan di sana, simpulkan pada bagian conclusion. Nah, bagian berikutnya adalah CTA kedua atau call to action kedua. Buat apa? Lagi-lagi call to action kedua bagi teman-teman atau audiens kita yang sempat nonton sampai akhir, ingatkan lagi kalau dia belum subscribe ya subscribe dulu ke channel teman-teman, atau misalnya arahkan untuk like ataupun komen. Nah, itu ada di CTA kedua di bagian hampir akhir ya. Nah, bagian akhir sendiri yaitu closing. Closing itu ya penutupan biasa, misalnya sampai jumpa di video-video berikutnya, atau misalnya semoga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Nah, itu bagian contoh dari closing dari sebuah video YouTube. Teman-teman bikin versinya sendiri-sendiri lah kalau untuk
closing ataupun untuk hook ataupun untuk prolog. Nah, teman-teman sesuai dengan gayanya sendiri-sendiri. Nah, setelah saya membagi dengan beberapa bagian tadi, saya bilang ada hook, ada bumper, ada prolog, ada call to action, ada isi, ada conclusion atau kesimpulan, ada call to action yang kedua, dan ada closing atau penutup. Nah, setelah saya membagi sebuah alur video ini menjadi 7 bagian, maka setiap bagiannya teman-teman, setiap bagiannya itu masih saya bagi menjadi part-part yang lebih kecil atau bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya tadi di awal ya, contoh yang paling gampang, semangat pagi teman-teman. Nah, itu part pertama. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat naskah. Nah, itu part kedua. Video ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin lancar ngomong di depan kamera. Itu part ketiga. So, ditonton sampai selesai ya. Nah, itu part keempat. Nah, itu contoh bagaimana saya membagi bagian-bagian dari format video saya di YouTube menjadi part-part yang lebih kecil agar lebih mudah diucapkan. Nah, itu dibagi menjadi part-part yang lebih kecil, yang biasanya itu bagian-bagian itu saya lebih nyamannya per saya yang pengen omongkan apa di bagian-bagian tertentu. Jadi bisa itu satu kalimat, bisa itu satu paragraf, tergantung teman-teman mudahnya, enaknya itu mau seperti apa. Nah, ketika teman-teman nanti nyusun part 1, part 2, part 3, ada banyak part dong akhirnya. Iya, betul. Di setiap video channel ini pun kalau ngomongin utuh dari awal sampai akhir, itu ada banyak ratusan, bahkan ya kalau 1000 sih nggak tahu, saya nggak pernah hitung, tapi yang pasti puluhan sampai ratusan part dari sebuah video YouTube di channel ini. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara saya membuat sebuah naskah untuk video di channel ini. Ya, memang kalau saya bilang mudah nggak mudah ya, itu pilihan sih. Kalau teman-teman lancar, expert ngomong, ya nggak perlu bikin naskah. Tapi kalau teman-teman baru ya di awal-awal butuh panduan, saran saya bikin naskah. Saya setiap video selalu berusaha bikin naskah. So, naskah itu penting atau tidak, silakan teman-teman simpulkan sendiri. Karena teman-teman sudah nonton sampai bagian akhir ini, ya simpulkan sendiri. Penting nggak sih bikin sebuah naskah untuk video YouTube kita? Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang baru datang dan belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Insya Allah videonya sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengembangkan bisnis ataupun mengembangkan channel YouTube. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.